teman-teman semuanya, welcome to podcast Genre Entrepreneurship Talk by Biro Life Skill Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung. Bareng aku Dinda, dan di program ini kita bakal bahas seputar dunia kewirausahaan, cara mengenali dan mengembangkan potensi diri, dan tentunya gimana sih caranya untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena beliau merupakan salah satu entrepreneur muda di Provinsi Lampung. Langsung saja kita sambut Kak. Halo semuanya. Halo Kak Lia. Salam kenal Kak Lia. Nah, teman-teman, ini yang udah aku jelasin tadi ya, merupakan salah satu entrepreneur muda di Provinsi Lampung. Dan mungkin teman-teman di sini masih pengen banyak yang tahu lebih tentang Kak Lia. Boleh Kak Lia perkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya. Sebelumnya terima kasih ya Din udah undang aku ke sini untuk ikutan acara podcastnya Biro Life Skill. Perkenalkan, nama aku Lia Rizky Damayanti. Alhamdulillah, aku owner dari brand Lia Rizky Design. Oke, teman-teman mungkin di sini udah banyak yang tahu ya Lia Rizky Design karena salah satu brand fashion yang memang lumayan hype ya di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung, karena kan sudah banyak memberikan sponsorship ya Kak, kerjasama di beberapa kegiatan-kegiatan kita teman-teman. Nah, kalian kalau background asalnya kalian dari mana nih? Maksudnya kayak sekolah di mana, terus sekarang ini berkarirnya seperti apa gitu, ataupun sudah melewati pendidikan yang seperti apa? Oke, dari background nih, aku sekarang lagi fokus di dunia bisnis ya, ngebangun Lia Rizky Design. Dari jurusan awalnya kenapa aku ngebangun Lia Rizky Design itu karena aku lulusan dulunya SMK 3. Oh, berarti memang Tata Busana. ada basicnya dari SMK iya, ya Kak? Betul, ya, alhamdulillah. Dan ternyata nyaman kan di bidang itu. Dan diterusin sampai sekarang ternyata ilmunya kepakai banget sih. Oh, berarti teman-teman kalian ini udah ada basic di SMK ya? Di SMK ya. Terus kuliahnya Kak? Kuliahnya aku kuliah di alumni UIN, jurusan studi agama-agama. Oh, studi agama. Berarti antara SMK dan kuliahnya masih kurang menjurus gitu Kak? Sangat tidak menjurus. Sangat tidak menjurus malah ya? Iya. Itu kenapa Kak? Sebenarnya karena kayaknya Bapak tuh, almarhum Bapak dulu memang pengen banget aku kuliah gitu kan. Tapi aku tuh udah nyaman di jahit tadi, jahit. Makanya aku kan ada gap year tuh 1 tahun. Lulus 2017, terus mulai kuliah di 2018. Tadinya memang mau fokus jahit aja. Tapi karena Bapak pengennya anaknya kuliah, jadi ya udah deh kita cari kuliah yang memang pada saat itu pembukaannya masih ada dan di UIN yang masih menerima. Benar, itu kan jalur mandiri waktu itu. Jadi kayak yang ya udah tahu jurusannya apa aja nanti yang dipelajarin dan ternyata menarik juga ya gitu kan. Ya, walaupun memang kurang menjalur ya, linear gitu kan. Tapi kayak yang ya udah deh kita coba jalanin aja dulu. Siapa nanti dari kuliah juga ada rezekinya gitu kan. Benar. Jadi Kak, kuliah itu di tahun 2018. Berarti kali ini kelahiran tahun berapa nih? Aku lahir tahun 2000. 2000 berarti sekarang 25 tahun. Baru 25 tahun. Keren banget teman-teman. 25 tahun sudah menjadi seorang entrepreneur. Sedangkan kayak kita mungkin masih banyak yang kayak aduh 20 tahun jadi apa? 20 tahun jadi apa? Sedangkan kalian keren banget sih, sangat-sangat menjadi seorang inspirasi. 25 tahun udah sukses gitu. Oke Kak Lia, kita masuk ke Oke, aku mau nanya nih. Dulu sebenarnya cita-cita Kak Lia itu jadi apa sih Kak? Oh, jadi apa? Cita-cita aku tuh sebenarnya dari kecil ya, dari SD gitu, memang suka sama dunia fashion sih. Mulai dari baju, terus make up gitu memang yang suka gitu kan. Dan dari SD itu kelas 6 kalau nggak salah, aku tuh udah bisa jahit tangan baju Barbie. Jadi baju Barbie itu ya, Barbie itu aku buat bajunya sendiri. Jadi dia kan kalau dari toko mungkin cuma baju satu. Nah itu aku coba lihat cara pola si baju itu gimana. Tapi memang yang masih simple gitu ya bajunya. Dan aku coba buat sendiri. Dan ternyata itu bisa. Dan emang suka kan lihat hasilnya gitu kan. Gitu. Terus masuk ke SMP, itu dulu tuh cita-cita aku tuh jadi arsitek. Tapi kan itu karena
basicnya kalau arsitek itu kan gambar tuh dia disebutnya arsitek ya. Aku nggak tahu kalau ternyata buat baju itu ternyata desainer gitu ya. Kayak yang mau jadi arsitek deh mak, yang bisa gambar-gambar. Oh ya udah kata mama gitu kan ya, kayak jadi nanti lihat aja SMK-nya gimana kata mama tuh. Lulus SMP terus nyari tahu jurusan-jurusan yang ya bisa gambar, bisa jahit gitu kan. Dikasih tahu sama saudara ada di SMK 3 itu jurusan tata busana. Katanya kayak gitu. Jadi kayak ngomong sama mama, mak mau sekolah di sini aja deh, kayaknya seru gitu loh, bisa jahitnya, bisa gambarnya kan, desain-desain gitu kan. Oh ya udah kata mama, coba kita daftar di sana. Dan alhamdulillah memang keterima, dan aku ternyata baru sadar kalau itu tuh cita-citanya itu desainer gitu. Nah, sebutannya gitu kan, kayak dari situ. Jadi dari SMK itu yang beneran suka banget gitu, suka banget sama dunia fashion. Berarti bahkan bukan dari SMK tapi dari kecil udah memang suka di dunia itu gitu dan baru ngertinya sekarang kalau ternyata aku yang dulu kecil itu ternyata udah punya cita-cita yang emang beneran aku suka. Berarti ini benar sekarang ini profesi yang memang kalian impikan dari dulu ya. Alhamdulillah banget gitu. Nah, terus kalian apa namanya? Bukan cita-cita seorang desainer ataupun fashion designer seperti sekarang. Itu tuh ada motivasi menjadi seorang desainer terus Kak lihat inspirasi atau memang gimana tuh Kak? Kalau inspirasi yang emang dulunya desainer gitu gak ada sih sebetulnya. Karena memang kayak kepengen aja dari lama gitu ya. Kayaknya seru sih di dunia ini gitu. Terus orang tua tuh dukung. Jadi memang alhamdulillahnya aku tuh punya orang tua yang selalu dukung apa yang mau anaknya mau gitu loh, gitu kan. Terus dari keluarga juga dukung, kakak-kakak gitu kan. Terus ngelihat peluangnya itu cukup besar nggak sih? Sebagai kalau baju tuh kita nggak mungkin putus ya, mau sampai kapanpun kan. Nggak akan basi gitu ya. Bener itu kan. Jadi kayak yang ya udah deh gitu kan, kita kesana aja. Dan memang ternyata pas sudah dijalanin ya menyenangkan sih. Dan sesuai ya. Jarang banget tau kayak yang bisa sesuai gitu. Bahkan kalau aku nih dulu cita-citanya mau jadi dokter, tiba-tiba gedenya jadi apa. Itu kayak bahkan teman-teman itu tuh banyak yang salah jurusan gitu di sekarang di era-era sekarang ini. Kak Lia merupakan salah satu orang yang mungkin ya cukup beruntung lah yang bisa mencapai cita-citanya. Tapi ya alhamdulillahnya nggak susah gitu karena dia langsung niatan dari dulunya mau jadi ini, terus udah tahu arahnya mau kemana dan itu gitu kan. Nah, terus kalian itu cara ngembanginnya gimana Kak? Cara ngembanginnya gimana? Kayak misalkan awalnya kan udah tahu nih ini, terus tuh kayak ada satu titik yang berarti aku memang benar-benar harus jadi fashion designer dan aku berpotensi banget untuk bisa jadi ini. Itu satu niat yang kayak satu momen gongnya gitu yang buat kita kayak mantep banget di situ tuh apa Kak momennya? Gitu ya? Apa ya, sebenarnya aku dari dulu itu kayaknya dari SMK tuh emang masa-masa yang kita nyari jati diri ingat di saat itu kan. Dan itu aku punya banyak hobi gitu kan, selain dari busana itu. Kayak aku suka nari, aku suka nyanyi, itu semua aku coba tuh, aku jalanin gitu kan. Sampai yang waktu pertama kali aku daftar sekolah SMK pun aku udah ada planning kalau misalnya aku nggak bisa lulus di jurusan tata busana, aku mau ngambil kecantikan karena aku suka make up gitu kan. Itu dan seterusnya kalau misalnya aku nggak keterima di ini, mungkin aku ngambil masak karena ya suka masak juga gitu kan ya. Dan alhamdulillahnya keterima di tata busana, pas aku jalanin ternyata kok ini emang yang nyaman ya, aku senang ngejalaninnya gitu loh. Beneran yang kayak setiap proses pembelajaran di sekolah tuh beneran aku nikmatin gitu loh, gitu kan. Udah setelah itu udah mulai kelas 3, udah mau lulus, terus PKL. Kan PKL itu kan kita beneran kerja ke lapangan banget. Dan itu emang kerasa yang kayak kok suka banget ya di sini gitu kan ya, ngejalanin dunia ini, dunia jahit gitu kan. Ini seru banget. Dari abis PKL itu aku udah mulai kerja. Tapi masih yang nyari ya, kita masih nyari nyaman gitu kan ya. Terus mulai di lulus itu aku udah buat baju sendiri, udah mulai berani. Terus masuk ke dunia fashion beneran itu 2018, ngejalanin dan beneran yang kayak kerasa manfaatnya ada di aku kan. Terus di keluarga juga kerasa gitu kan. Anak umur 17 tahun terus sudah punya uang sendiri itu kayak yang wah ini kayaknya
emang bermanfaat banget gitu kan, dari orang tua juga dukung kan, kayak yang ya udah diterusin aja jahitnya gitu kan, karena memang kelihatan gitu. Nanti kedepannya gimana, walaupun usahanya nggak yang langsung besar gitu kan, tapi kata mama ini nih yang dimana aja nanti tinggal, insya Allah bermanfaat gitu kan, ya, buat diri sendiri juga buat orang lain gitu kan. Jadi kayak oh ya udah deh, jadi dimulai dari situ, mulai kuliah juga, tapi beneran yang selalu ditekunin karena memang kayaknya kebaca banget loh kedepannya gimana. Kayak mau fashion show, kayaknya nanti tahun depan kita harus ikut fashion show lagi deh, harus bisa kayak harus lebih banyak lagi yang tahu gitu kan, karena memang beneran yang udah kelihatan gitu loh, Din, nggak yang kita masih ngeraba-raba gitu nggak kan. Terus fokusnya juga kayak yang tadinya masih mikir-mikir mau jadi make up, mua gitu kan, karena di sini kayaknya lebih kelihatan. Terus memang hobi, ketika hobi itu bisa jadi apa ya, mata pencarian gitu kan, kenapa enggak gitu kan, kita seneng kan ngejalaninnya, kayak oke deh, kayaknya ini aja nih kita terusin sampai mana. Bahkan istilahnya kayak orang udah tua pun, nenek-nenek pun masih bisa tetap jahit, selagi matanya masih bisa kelihatan benang kan katanya. Jadi kayak udah deh, dilanjutin aja gitu, mau sampai mana gitu kan. Dan mantep gitu, dan pokoknya di situ pokoknya. Terus kalau rasa takutnya ada nggak, Kak? Selalu pasti. Iya. Terus cara melawan rasa takut itu gimana? Yakin sih, karena yakin sama diri sendiri, percaya kalau misalnya memang kita tuh bisa. Sebenarnya kalau terlalu pede juga kan nggak boleh ya. Tapi kita harus yakin sama diri kita sendiri, karena kalau bukan sama diri kita sendiri, kita mau yakin sama siapa gitu kan. Jadi kayak walaupun capek banget sih kadang-kadang, terus ada apa-apanya kayak gak apa-apa deh, mungkin ini cuma bosen doang ya gitu kan. Kayak nanti besok-besok kalau misalnya bosannya udah hilang, ya udah kita terusin lagi, istiqomah lah istilahnya gitu. Gitu. Nah kalau kita dari ngobrol-ngobrol ini kan kayak ngelihatnya mungkin ya teman-teman yang udah denger nih kayak wah mulus banget ya jalannya gitu kan. Pastinya ada tantangan dong, Kak, ataupun ada struggle yang udah kalian jalanin selama berbisnis gitu, ataupun terjun di dunia fashion ini. Terus tantangan terbesar ataupun problemnya itu apa, Kak? Problemnya itu apa ya, mungkin dari segi relasi, termasuk itu, terus cakupan. Kita kan karena aku beneran yang dari nol banget, ngerintis dari masih sekolah, dari yang cuman orang-orang masyarakat sekitar situ doang yang tahu gitu kan, sampai kita mau naik ke apa ya, buka usaha di kota tuh kan emang agak susah ya gitu ya kan. Nah itu tantangannya sih yang lumayan cukup kerasa gitu. Apalagi kayak kita mau branding, itu kerasa banget sih di situ, di branding itu. Jadi waktu awal-awal tuh beneran yang semuanya serba dilakuin sendiri sih, Din. Paling kayak yang mungkin ada mbak yang nganterin gitu kan, ketika kita mau show, apa road show atau mau sponsorship, itu kerasa sih beneran yang kayak ini dari nol beneran nih kita gitu kan, kayak emang nggak ada apa ya, support dari orang, nggak ada power gitu kan, gitu. Jadi bener-bener kayak dari diri sendiri. Gitu. Jadi beneran yang kayak yaudah kita jalanin aja dulu ya, kemana pun misalnya ada sponsor kesini, oh ya udah oke, tetap ya udah dijalanin aja gitu loh. Dan capeknya tuh beneran yang kayak kayak gini ya kita ngebangun dari nol gitu loh, bukan yang nerusin bisnis keluarga gitu kan. Jadi beneran yang kayak tantangannya sih di situ sih, dari awal pertama kali ngebangun itu mulai kerasa banget itu di situ. Terus kalau kayak ada satu titik rendah gitu, ataupun ada pernah nggak Kak ngerasa kayak ada gagal atau ngerasa gagal atau memang bener gagal atau kayak mau ngerasa berhenti deh kayaknya gitu di dunia ini, pernah nggak? Kayaknya kalau ngerasa gagal tuh pasti ada sih, pasti ada ya. Kayak ngerasa mungkin aku tuh lebih ke capek atau bosen ya kayaknya, beneran yang capek gitu, kayak yang ini apa ya, kadang kan kerasa karena aku waktu itu masih muda ya, emang nyampe sekarang masih muda ya. Iya masih muda banget. Terus ketika kita sponsor di tempat orang yang memang udah punya nama, terus memang udah dewasa gitu kan, jadi ada dong rasa-rasa sedikit kayak kok kayak nggak dihargain ya gitu. Itu pasti sih Din ke situ. Yang mungkin dari baju yang dibuat ya memang nggak semewah yang menurut orang nggak mewah ya, tapi dari aku yang ngebuat tuh kayaknya ini udah yang terbaik pada saat itu kan. Dan itu kayaknya kerasa sih Din, kayak yang pulang tuh kayak cuma capek doang gitu loh Din. Baju kotor, berangkat capek, pulang capek, kayak itu kerasa banget sih waktu pas pertama-tama. Iya, naik motor kan aku kan. Ada sih kayak yang
kok capek banget ya, mau apa sih, mau branding gitu kan, kayaknya kok capek banget. Kadang kan suka yang kadang kan ada rasa iri yang lihat orang-orang yang insecure, yang di-support orang tuanya, yang emang usaha orang tuanya udah ada terus tinggal nerusin aja gitu kan, kadang kan suka sedih kan. Kalau misalnya untuk kayak berhenti banget gitu, alhamdulillahnya enggak. Aku paling kayak capek, bosen, terus kalau udah kerasa kayak aku lagi capek banget, bosen banget, aku tinggalin dulu. Aku istirahat, jalan-jalan, main gitu ya, namanya masih muda kan ya. Atau di rumah aja beneran yang sehari 2 hari tuh nggak mau ngeliat jahitan gitu kan, capek gitu kan ya. Tapi tetap setelah udah nggak ngerasa capeknya lagi ya terusin. Kalau berhenti banget kayaknya nggak ada, karena memang seneng banget kita di situ kan. Jadi walaupun merasa capek, tapi kan kita emang hobinya di sana gitu. Jadi kayak ya mungkin kita memang butuh istirahat sebentar, tapi nggak buat selesai gitu. Kalau capek kan istirahat ya, jangan berhenti. Nah Kak, kan waktu itu sempat kuliah di jurusan studi agama. Nah, itu gimana cara Kak Lia membarengi dengan skill Kak Lia yang memang mau fokus di dunia bisnis untuk usaha fashion designer itu gimana Kak? Gimana ya? Itu memang salah satu bentuk tantangan membagi waktu. Nah itu emang yang paling susah. Jadi waktu di awal pertama-tama masuk kuliah itu masih yang kayak ngejalanin oke deh, karena jahitnya kan masih di rumah. Jadi kayak lagi waktunya kuliah, ya kita kuliah pagi, siang, sore, malamnya tetap jahit gitu kan ya. Itu terus aku tuh bersyukur juga kayak kepotong sama yang COVID itu. Ya itu kepotong COVID itu waktu aku semester 3 kalau nggak salah ya, 2019 kan ya akhir ya. Nah itu dari situ malah aku lebih punya waktu banyak untuk ngejahit. Iya sih. Waktunya karena jadi kita banyak. nggak kuliah offline ya. Kan kuliahnya online kan di situ kan. Nah itu bersyukurnya di situ beneran yang kayak waktunya beneran bisa seimbang gitu. Jadi tetap jahit, tetap juga kita kuliah gitu kan ya. Nah dari situ juga udah mulai, alhamdulillahnya udah mulai sering sponsoran 2019 itu Essential lagi yang kedua kalinya, terus mulai sponsoran tuh udah mulai yang udah agak nyaman sih gitu, kayak mau kemana aja bajunya, kalau ada yang jemput bajunya dijemput gitu kan, kalau misalnya aku perlu antar ya antar, tuh udah mulai yang udah enak gitu kan, kuliah tetap jalan, terus mulai masuk kuliah lagi itu kayaknya 2000 berapa ya? 2022 atau 2022 ya? Kayaknya 22 deh. Itu mata kuliah juga udah mulai sedikit kan, jadi kayak yang udah lebih mudah lagi ngebagi waktunya, malahan bisa kayak yang ke kuliah sambil misalnya ada yang mau jahit gitu, itu bisa banget, jadi ketemunya di kampus gitu ngukurnya di kampus gitu kan ya, nanti bawa pulang ke rumah gitu kan ya. Terus 2022 itu selesai corona, aku pertama kali nyewa ruko yang di Sukabumi. Nah itu lebih mudah lagi bagi waktunya, karena ke kampus deket kan. Terus Sukabumi sama Sukarame kan deket banget kan. Memang sengaja nyarinya yang deket biar semua tuh bisa diakses gitu kan, jahitan tetap jalan, kuliahnya juga tetap jalan. Terus kuliah juga kayaknya 2022 itu tinggal skripsian aja. Cuman memang kendala aku tuh di skripsinya emang agak lama, karena itu udah yang kebagi waktunya waktu gitu kan, udah nyaman sama jahit itu tadi ya kan di toko. Terus skripsian juga emang agak terhambat lama, tapi alhamdulillah ya lulus juga walaupun agak kedelay sebentar. Kedelay sebentar. Itu cara Kak Lia untuk menyelesaikan studi itu tadi gimana? Kan kayak mungkin kita udah nyaman nih sama dunia fashion, terus skripsinya kita masih terbengkalai. Itu gimana cara Kak Lia untuk tetap bisa nyelesain skripsinya? Aku waktu itu beneran yang aku ambil jahitan sampai misalnya 2-3 bulan ke depan, itu aku keep. Terus setelah itu memang aku sisakan waktu untuk fokus skripsian pada saat itu ya. Jadi kayak ketika ada jahit, terus ada kuliah, kebetulan waktu itu aku mulai ngajar juga. Aku juga ngajar, jadi kayak itu 3. Dan kata kepala sekolahku aku ingat banget. Kata beliau, dari 3 itu memang harus ada 1 yang kita korbankan katanya kan, untuk menyelesaikan 1 tadi katanya kan. Jadi aku beneran yang aku berhentikan jahitan itu bukan yang berhenti banget ya, maksudnya lebih dikurangi gitu. 2-3 bulan itu langsung aku kejar skripsi itu, 2-3 bulan alhamdulillah selesai. Setelah itu selesai, aku lanjut lagi jahit. Karena memang ternyata ketika itu udah selesai itu kayak
baru kepikiran kalau emang kuliah itu mau sampai kapanpun kita berhenti memang harus diselesaikan. Iya, benar. Ya kan? Karena benar. kita nggak mungkin mau stuck, ya udah kita biarin aja kayak UKT terus jalan kan gitu kan. Kayak baru kepikiran setelah lulus, setelah selesai, ternyata emang ini tuh harus diselesaikan. Mau gimana pun juga kan. Nah, itu ditinggalin. 2 bulan, 3 bulan itu selesai, balik lagi jahit, dan memang rasa plong itu kerasa banget. Jadi beban itu kayak udah hilang, gitu ya. bukan hilang sih, kayak lepas gitu kan. Alhamdulillah selesai satu gitu kan. Alhamdulillah selesai satu gitu kan. Dan itu beneran yang aku korbankan dulu satu si yang jahit itu, bukan yang berhenti banget tapi ya kayak cuma ngambilnya sedikit aja karena aku mau skripsian, karena kan orang tuh terus nanya gitu kan, aku mau skripsian kayak gitu kan. Oh ya udah kata mereka kayak gitu. Berarti gitu ya, nggak bisa yang kayak berbareng, apalagi kayak dunia pekerjaan, skripsi itu kayaknya memang skripsi itu kan emang sensitif gitu nggak sih? Jadi harus fokus banget ya di sana ya, nggak bisa yang harus berbareng-bareng. Kalau bimbingan awal tuh mungkin masih bisa ya awal. Bimbingan yang kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu masih bisa. Karena aku memang yang mau cepet gitu sih kayaknya. Jadi kayak yang udah nih fokusnya ke sini. Jadi dalam 1 minggu tuh kita bisa revisian lebih dari sekali kan, lebih cepet lagi kan jalannya kan gitu. Karena memang fokusnya di situ aja. Oke. Kalau balik lagi nih ke dunia fashion, kan pastinya nanti Kak Lia kan udah punya penghasilan nih. Dari penghasilan itu tuh gimana sih cara Kak Lia untuk memanage-nya? Apakah dia dijadikan barang lagi ataupun ada yang ditabung, atau gimana tuh caranya biar uang itu tuh, kan ada sih kayak orang tuh punya usaha gitu, tapi kayaknya uangnya habis-habis terus gitu. Itu gimana sih cara manage-nya, Kak? Itu kita memang harus punya skala prioritas nggak sih kalau untuk penghasilan? Iya sih. Nah itu alhamdulillahnya dari pertama 2018 aku mulai jahit itu, jadi aku kuliah, biaya kuliahnya dari situ. Jadi memang yang kayak harus punya planning tiap bulan tuh kita harus punya tabungan untuk kuliah gitu kan. Saving ya berarti. Terus tabungan juga untuk kalau misalnya kita mau ngeluarin baju baru itu kan lumayan ya Din ya. Nah memang proses untuk jadi baju satu tema itu memang agak lama kan, makanya keluarnya paling 1 tahun sekali kan, karena memang itu butuh modal yang cukup besar, karena emang nggak ada yang dukung kalau di situ gitu. Jadi memang uangnya alhamdulillah bisa kebagi untuk jahit, kita diprioritasin ini untuk jahit, dibagi. Terus ini kalau misalnya memang kita mau butuh untuk modal lagi, buat baju lagi kan, karena kan baju itu dia investasi. Jadi kayak tetap terus bakalan akan ada penghasilan dari situ kan. Itu terus tetap cukup juga sih untuk kehidupan ya. Untuk kehidupan di rumah gitu kan. Kalau misalnya memang ada barang yang memang mau dibeli atau mau tambah alat-alat dijahit, alat-alat di toko itu, ya itu dari situ uangnya, dari tabungan itu. Alhamdulillah udah kebeli mesin lagi gitu kan. Udah bisa beli lemari, emang ngisi barang sih. Kalau untuk saat ini ya, untuk barang-barang yang memang kita perlukan gitu kan, beli patung yang tadinya 1, nambah lagi nih ada yang bisa kita sisihin, nambah lagi 1 gitu. Oke. Nah, kan sekarang Kak Lia ini kan basicnya memang udah seorang fashion designer. Terus sekolahnya juga tuh cuman SMK, maksudnya kayak di SMK itu kan nggak yang begitu luas banget gitu. Nah, cara Kak Lia untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu ataupun kayak misalkan tips-tipsnya gitu buat teman-teman misalkan kayak yang tidak menempuh di pendidikan formal di profesi yang kalian ambil gitu, kayak misalkan Kak Lia nih ya, seorang fashion designer tapi kuliahnya nggak di situ gitu. Terus apa aja sih ilmu yang dicari, terus apa aja yang kalian lakuin untuk bisa menambah wawasan, kemampuan, dan juga cara mengatur ke dunia kerja selama ini gitu, Kak? Oke, kalau untuk itu ini nggak, jurusan sama life skill-nya beda ya. Iya, benar, skill. Itu kita bisa cari di luar kampus itu, ternyata memang banyak ada kayak komunitas atau workshop, seminar. Itu bisa banget kita ambil ilmu di sana. Atau yang paling bisa bermanfaat lagi tuh ilmu dari yang memang apa yang kita jalanin sih. Apa yang kita jalanin. Jadi kayak buat pola itu kan dia terus berkembang sih, model baju itu berkembang ya. Dan itu bisa kita pelajarin sekarang kan udah dari YouTube bisa, ya kan, dari Instagram bisa, banyak yang sharing di sana kan. Kita bisa banget ngambil pelajaran atau belajar lagi dari
apa yang kita lakuin hari ini, terus nanti kita evaluasi ke depannya gimana, dan kalau itu lebih baik lagi, kita pakai dong ilmunya Iya, itu, benar-benar. gitu kan. Buat teman-teman yang memang di luar jurusan itu, nggak apa-apa sih ikut-ikut komunitas, ya kan, untuk menggali life skill. Iya. Karena memang ilmu tuh bukan hanya di bangku kuliah saja. Sebenarnya ilmu yang banyak di luar itu sih. Di luar itu ya. Karena kan di luar tuh beneran kita ketemu banyak orang, ya kan, ketemu banyak pengalaman, dengerin cerita mereka, gitu kan, apa aja dan gitu kan. Dan disitulah ya mungkin titik yang dimana kita bisa menemukan dan mengenali sebenarnya kita tuh sukanya di mana dan potensinya di mana sebenarnya gitu ya. Ngobrol-ngobrol sama orang yang memang dia punya skill, dan ketika kita nyambung sama orang itu, mungkin skill kita di situ gitu kan ya, gitu. Iya. Karena kan memang akhir-akhir ini, atau aku sendiri sih kadang-kadang ngerasa kayak sebenarnya udah balance belum ya gitu kan. Terus kayaknya umur segini tuh harusnya udah tahu gitu arahnya mau kemana, tapi kayak sampai saat ini masih belum tahu gitu. Jadi mungkin kita bisa cari-cari relasi, cari-cari hobi kita sebenarnya mana, skill kita di mana, dan dari hal-hal yang kecil mungkin ya Kak ya. Jangan diem aja berarti ya teman-teman. Iya, karena kan sih ya. Karena kan kebanyakan tuh kayak masih nyaman sama ya udahlah santai aja, tiba-tiba skripsi, tiba-tiba lulus, tiba-tiba nggak tahu mau kemana gitu kan. Iya, suka bingung. Berarti ya mulai aja ya Kak ya, mulai aja. Oke. Kalau tips khusus gitu Kak ada nggak? Tips khusus buat teman-teman yang kayak masih bingung untuk cari potensinya di mana, menemukan dunia sebenarnya dia tuh di bidang mana tuh seperti apa Kak passionnya? Kalau dari ini pribadi aku aja ya, pengalaman dari aku pribadi ya. Tipsnya memang kita harus nggak harus cari satu sih. Pertama-tama mungkin kita bisa banyak cari skill-skill yang memang kita suka dulu nih. Terus lama-lama misalnya kita suka di bidang public speaking gitu kan, terus tapi kita suka juga nari, atau kita suka juga nyanyi gitu kan. Itu menurut aku kita coba dulu, terus nanti kita cut satu-satu yang sekiranya memang ternyata nggak terlalu menonjol nih di sini gitu kan, jiwanya gitu kan, belum nggak keluar banget nih. Kita cut sampai kita ketemu satu yang memang kita ngerasa itu nyaman, kita ngejalaninnya, kita happy ngejalaninnya. Jadi biar hobi jadi pekerjaan. Itu bisa banget. Apalagi sekarang tuh banyak orang yang mungkin lulusannya apa, kayak aku lulusannya studi agama tapi kerjaannya apa, dan itu menurut aku nggak apa-apa banget. Yang penting kita yang ngejalaninnya happy, karena kan memang kita cuma punya diri kita ya. Iya, dan itu kan buat kita ya. Itu kan buat kita kan. Jadi ketika orang bilang, kok nggak linear sih, guru, tapi kok jadi MC gitu kan, ada mungkin ya. Kayak yang nggak apa-apa banget, karena memang skill kita di sana. Dan ketika lulus pun orang-orang yang jurusan sama pekerjaannya udah linear, tapi dia nggak ada skill di sana, tetap nggak bisa pula kan orang mau nerimanya kan. Jadi menurutku emang kedepannya kita butuh life skill yang ada di diri kita, memang yang kita nyaman ngejalaninnya. Jadi biar kalaupun kita capek, kita nggak ngerasa mau berhenti. Kita cuma butuh istirahat doang. Iya, benar gitu banget. Iya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang di luar sana mungkin masih ngerasa kayak jurusan gue ini, tapi berarti gue harus jadi ini tuh nggak harus ya Kak ya. Kayak kita tuh ya udah kuliah itu sebagai salah satu ajang buat kita menempuh pendidikan aja gitu. Jadi sisanya kita tuh harus cari skill kita, karena skill kita yang bakal kepake gitu ya teman-teman. Nah mungkin udah nggak kerasa udah kurang lebih setengah jam lebih ya Kak ya. Seru banget ngobrol ini. Nah mungkin buat nutup ada nggak closing statement dari kalian mungkin? Kalau dari aku pribadi sih, mulai dari sekarang, jangan pernah nunda-nunda apapun itu ya. Karena memang kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu akhirnya gimana. Jadi ya, semakin cepat kita memulai, misalnya kita mulai di umur 20 tahun, terus baru kerasa di umur 25 tahun, kita akan berpikir bahwa kenapa nggak kita mulai lebih awal lagi ya, gitu kan. Karena ternyata emang kerasanya itu kayak gini gitu kan. Jadi jangan pernah takut memulai, mencoba gitu kan. Kalau takut gagal itu manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya gagal. Tapi kalau misalnya kita nggak mulai, nggak mencoba, kita nggak akan tahu akhirnya gimana. Iya, benar banget. Berarti kuncinya berani mulai dan berani untuk bisa mengambil resiko juga gitu ya teman-teman. Nah, seru banget ngobrol kali ini. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa ngobrol lagi ya Kak ya. Semoga kalian usahanya semakin lancar, teman-teman sini semakin terinspirasi, dan kita udah banyak banget
dapat insight dari Kak Lia tentang dunia kewirausahaan. Dan teman-teman, kalau belum tahu IG-nya Lia Rizky Design, buruan kepoin. Dan kalau misalkan memang mau ketemu langsung sama Kak Lianya, bisa kontak Kak Lia. Kalau yang mau buat jahit, baju buat wisuda, ataupun baju apapun itu bisa hubungin Kak Lia, karena keren-keren banget ya hasil karyanya. Dan terima kasih Kak Lia udah mau diajak ngobrol di sini. Kita senang banget. Semoga lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Dan teman-teman, sekian dulu dari kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Genre Entrepreneurship Talk selanjutnya. Aku Dinda dan aku Kak Lia. Kita pamit, bye.